Teman-teman ada yang tahu siapa orang di belakang saya ini? Ya, namanya adalah Angel Valodia Matos. Beliau adalah seorang juara taekwondo berasal dari Cuba. Nah teman-teman, namanya mulai terkenal ketika dia menjadi juara di dalam Olimpiade tahun 2000. Dia berhasil membanggakan negaranya dan keluarganya dengan membawa pulang emas. Bukan hanya itu, kemudian namanya mulai makin terkenal di tahun 2004 ketika dia diundang di dalam pertandingan yang bernama Pan American Games yang diselenggarakan di Brazil. Dan di dalam pertandingan kali ini, dia berhasil membawa pulang juara lagi dan membanggakan negara serta keluarganya. Oh teman-teman, tentu saja ini bukanlah perjuangan yang dihasilkan oleh waktu yang singkat. Apa yang sudah dihasilkan, kemenangan yang sudah dicapai oleh Matos ini adalah kemenangan yang sudah dipersiapkan selama ini. Usahanya, kerja kerasnya, disiplinnya dalam melatih diri, menjaga diri, lalu kemudian itu tidak dibangun hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu atau 1 tahun. Itu dibangun bertahun-tahun. Semuanya dijaga, semuanya dipersiapkan supaya dia boleh menjadi seorang pemenang sampai di titik ini. Nah, setelah namanya semakin terkenal, teman-teman, Matos mendapat kesempatan sangat berharga untuk kembali tampil di dalam Olimpiade mewakili menjadi ujung tombak negaranya Cuba pada tahun 2008, yaitu di Beijing. Nah, teman-teman, sayangnya dalam kesempatan tersebut terjadi satu tragedi yang begitu memalukan. Matos harusnya mengharumkan nama negaranya, tetapi sebaliknya, ia justru melakukan satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang atlet. Nah teman-teman, apa yang dilakukan oleh Matos seperti gambar di belakang saya itu. Orang berbaju putih itu adalah wasit yang ditendang wajahnya dengan kakinya Matos. Teman-teman bisa bayangkan seorang ahli taekwondo, juara olimpiade taekwondo, melemparkan kakinya di wajah wasit. Terpentallah wasit itu sampai mengeluarkan darah. Lalu kemudian sejak saat itu Matos didiskualifikasi. Padahal dalam pertandingan tersebut Matos sudah memenangkan pertandingan itu beberapa babak, beberapa poin. Tetapi sayangnya dia melakukan sebuah pelanggaran yang sebetulnya masalah sepele. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena wasit memberikan teguran kepada Matos karena Matos mengambil waktu istirahat melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Matos menggunakan waktu istirahat lebih 40 detik, lalu wasit memberikan teguran kepada dia tidak terima, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia marah, dia maju dan menghantam wajah wasit. Sejak saat itu, semua karir yang sudah dibangun sedemikian rupa, sejak saat itu, semua kemenangan yang sudah diraih dan dicapai, hancur, sirna, hilang semuanya. Matos tidak diizinkan kembali untuk melakukan pertandingan taekwondo apapun, dimanapun, namanya sudah di blacklist. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, ini yang ingin saya highlight dan ingin saya ajak kita untuk belajar sama-sama, yaitu tentang pengendalian diri. Teman-teman, pengendalian diri penting sekali bagi setiap kita. Orang yang mampu mengendalikan dirinya pasti mampu mengendalikan orang lain. Jangan bilang mampu mengendalikan orang lain, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Apa yang sudah kita bangun sedemikian rupa, apa yang sudah kita kerjakan sedemikian rupa, bisa gagal dan hancur oleh karena pengendalian diri dalam waktu 1 detik, bahkan lebih cepat lagi. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang juga mengingatkan kita tentang pengendalian diri. Nah teman-teman, Amsal pasal 16:32 berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Nah teman-teman, firman Tuhan berkata begini, orang yang menguasai diri itu disamakan dengan orang yang sabar, dan orang yang sabar dikatakan itu lebih hebat daripada seorang pahlawan. Nah teman-teman, saya percaya sekali bahwa seorang hero itu bisa mengalahkan orang banyak. Tapi percayalah, musuh terbesar dalam hidup kita bukanlah orang banyak, tetapi diri kita sendiri. Satu orang di dalam diri kita seringkali sulit untuk kita kalahkan dibandingkan dengan orang banyak yang ada di luar. Orang yang menguasai dirinya, teman-teman, itu lebih hebat daripada seorang pahlawan. Apabila kita mampu melawan diri kita sendiri, maka saya percaya, saya yakin kita bisa melawan orang yang lain di luar kita. Teman-teman, superhero terhebat dalam hidup kita adalah orang yang sabar, yang selalu tersenyum saat disakiti, yang selalu tenang saat dibully oleh orang lain, yang selalu berdoa saat tidak ada kepastian. Teman-teman,
Mari kita belajar menjadi superhero di dalam hidup kita. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang sabar, mampu menguasai diri kita, mampu menguasai, karena dengan menguasai diri kita, maka kita belajar untuk menguasai yang lain di luar kita. Teman, Tuhan menolong kita menjadi superhero atau hero-hero kecil di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang membutuhkan pahlawan-pahlawan yang sabar, pahlawan-pahlawan yang murah hati, pahlawan-pahlawan yang selalu tersenyum saat disakiti. Tuhan menolong setiap kita bila nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu dan hidupku. Amin.